Halo semuanya, kembali lagi di video perkuliahan kita. Pada video kali ini kita akan membahas materi kita yang baru, yaitu bab 8 mengenai metode harga pokok proses. Singkatnya, kalau kemarin kita produksinya itu by order, jadi ada pesanan baru kegiatan produksi kita lakukan. Nah, kali ini perbedaannya adalah kita mengerjakan atau melakukan kegiatan produksi bukan by order, tapi memang untuk memenuhi stok yang ada, ataupun bisa kita bilang sebagai produksi secara massal. Jadi, bukan yang menunggu ada pesanan baru kita produksi, tapi kita produksi dulu baru dipasarkan, seperti itu. Oke, saya masuk ke materinya. Jadi ini bab terakhir kita di semester ini. Oke, kita masuk ke bagian A, yaitu membahas mengenai konsepnya dulu. Oke, jadi di sini dikatakan, metode harga pokok proses adalah metode penentuan harga pokok produk dengan cara mengumpulkan biaya produksi yang terjadi dalam satu periode dan membagikan sama rata kepada produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Jadi kalau kemarin kita harga pokok pesanan itu tergantung pesanan. Jadi misalnya pesanannya mulainya tanggal 5 Juli misalnya. Nah, selesainya tanggal 20 Agustus. Jadi untuk memproduksi pesanan tersebut memakan waktu 1,5 bulan. Oke, jadi kita lebih berfokus kepada pesanannya, bukan nama periodenya, bukan yang bulanan, bukan yang tahunan, tapi lebih ke masing-masing pesanan. Nah, sebaliknya kalau untuk harga pokok proses, itu kita melihatnya, kita mengambil satu periode, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Jadi semua biaya dalam 1 tahun tersebut nantinya akan kita bagi rata ke semua produk yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi kalau kemarinnya kita mendapatkan harga pokok produksi kita itu per pesanan. Jadi per satu pesanan ya kita bagi rata. Misalnya satu pesanan kursi lah misalnya ada 500 unit. Ya kita bagi ke 500 unit tersebut. Nah, kalau ini beda. Ini secara keseluruhan. Jadi kalau harga pokok proses itu pembagiannya secara keseluruhan. Total kita bisa produksi berapa ya kita bagi dengan total tersebut. Seperti itu. Kemudian karakteristiknya. Jadi kalau harga pokok proses, nah kebalikan dari harga pokok pesanan. Jadi kalau di sini kita produksinya secara massal. Jadi bukan yang ada order baru kita produksi, tapi sebaliknya kita produksi dulu, baru kita pasarkan. Oke. Jadi produksinya secara massal dan terus menerus. Kemudian poin kedua, produksi ditujukan untuk mengisi persediaan, artinya tidak berdasarkan pesanan. Oke, kata kuncinya mengisi persediaan. Kemudian poin ketiga, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Jadi kalau by order kan biasanya tergantung klien nih, klien requestnya, oh saya mau yang speknya seperti ini, speknya seperti itu. Kalau yang harga pokok proses tidak. Jadi dipasarkan ya satu standar, itulah yang dijual di pasaran. Contoh, teh botol kan nggak ada yang, oh ini manisnya level 2 nih, manisnya level 3 nih, nggak ada. Adanya teh botol biasa atau yang less sugar, seperti itu. Jadi ada standar untuk produk yang diproduksi, yang dihasilkan. Ya, jadi selain rasa, baik itu ada juga ukuran, kualitas, bentuk, semuanya ada standarisasinya. Oke. Kemudian karakteristiknya lagi. Baik, tadi itu karakteristik untuk usahanya. Jadi di sini untuk yang karakteristik metode harga pokok proses. Kurang lebih sama, jadi sifat produksinya itu terus-menerus. Sifat barang yang dihasilkan itu ada standarnya, terstandarisasi. Kemudian untuk jangka waktu tertentu. Jadi biaya produksinya tergantung periodenya. Jadi kalau sekali lagi pesanan itu by order, satu pesanan hasilin berapa kita bagi rata. Kalau harga pokok proses kita lebih mengambil ke periodenya. Jadi misalnya dalam 1 bulan deh, kita ambil periode 1 bulan. Dalam 1 bulan kita habisin biaya berapa, kemudian
kita menghasilkan berapa unit yang kita bisa produksi. Nah, nantinya itu semua akan dibagi rata. Jadi total biaya dalam satu periode dengan total yang dihasilkan, produk yang dihasilkan dalam satu periode. Nanti dibagi rata, dapatlah harga pokok per unitnya. Seperti itu. Poin ketiga, harga pokok per unit produk dihitung dari harga pokok produk selesai periode tersebut dibagi dengan unit produk selesai periode tersebut. Jadi intinya total biaya dibagi dengan total unitnya. Atau satuan pembaginya deh, nanti akan tertera di soal. Oke, saya lanjutkan. Masalah berikutnya adalah kalau untuk harga pokok pesanan, kemarin kan yang kita bagi itu semua biaya yang timbul untuk pesanan tersebut dibagi dengan semua produk yang dihasilkan. Oke, kemarin kita nggak ada bahas barang dalam proses. Jadi maksudnya pada akhir periode semua yang kita produksi kita alihkan atau kita anggap sebagai barang jadi. Jadi asumsinya barang yang kita produksi itu kita produksi sampai selesai. Itu untuk harga pokok pesanan. Oke, kalau untuk harga pokok proses, nah kita kan ngambilnya per periode nih. Jadi misalnya 1 bulan. Oke, jadi 1 bulan kita kumpulkan semua biaya yang ada, kemudian kita bagi dengan barang yang kita produksi atau unit yang kita produksi. Nah, yang jadi permasalahan, apakah kamu yakin pada saat akhir bulan semua produk yang kita produksi itu selesai? Atau bisa aja ada yang udah selesai dan ada yang dalam proses, ada yang barang setengah jadi masih kita proses. Oke, berarti kan jawabannya adalah pada akhir bulan harusnya ada barang jadi dan ada barang dalam proses. Baik, nah seperti itu gimana? Berarti gimana cara kita bagi untuk mencari harga pokok produksinya? Oke, gimana cara kita baginya? Itu ada yang sebagian produk jadi, ada yang sebagian produk dalam proses. Oke, jawabannya adalah kita akan menghitung untuk unit ekuivalennya. Jadi, si barang dalam proses itu nanti bakal kita konversi menjadi produk jadi. Oke, nah cara konversinya gimana? Nah, di sini saya ada ilustrasi sedikit. Kalau yang sebelumnya kita harga pokok pesanan, jadi yang kita produksi itu misalnya 50 unit nih di sini. 50 unit. Oke, yang kita produksi. Nah, setelah itu yang jadi berapa? Yang jadi juga sama 50 unit. Oke. Kalau harga pokok pesanan kali ini yang akan kita bahas adalah kita produksinya itu 50 unit. Tapi sampai akhir periode yang jadi cuma 45 unit nih. Yang jadi cuma 45 unit. Nah, 5 unitnya lagi berarti kan produk dalam proses atau barang dalam proses. Masih kita proses produksi. Oke. Nah, di akhir bulan gimana nih cara kita untuk tahu biaya per unitnya? Cara kita tahunya adalah kita harus hitung dulu unit ekuivalen. Jadi artinya si barang dalam proses ini si barang dalam proses akan kita konversi menjadi unit jadi produk jadi. Konversinya gimana? Nanti akan ada persentase penyelesaian. Jadi ini ada rumus perhitungannya. Nanti masing-masing si barang dalam proses, komponennya akan dicantumkan persentase penyelesaiannya. Oke. Nanti kita hitung unit ekuivalen. Nah, misalnya yang kita produksi 50 unit, kemudian produk jadi 45 dan produk dalam proses 5 unit. Setelah kita hitung unit ekuivalennya, kita menghasilkan produk jadi sebesar 47,8 unit. Jadi itu setelah kita hitung unit ekuivalen. Simpelnya kita setelah kita konversi si produk dalam proses atau barang dalam proses menjadi barang jadi, maka yang kita hasilkan adalah 47,8 unit produk jadi atau barang jadi. Seperti itu. Jadi nanti kita bakal konversi dulu. Jadi nggak ada yang istilahnya setengah produk jadi, setengah produk dalam proses. Tidak. Jadi kita konversi si barang dalam proses menjadi unit jadi. Gitu. Oke. Dan pada akhir periode kita akan bikin laporan biaya produksinya. Kalau harga pokok proses kemarin, harga pokok pesanan, kita bikinnya job order cost sheet. Jadi ada kartu pesanannya. Kalau di sini kita ganti jadi laporan biaya produksi.
Isinya apa aja? Ada data produksi, itu jumlah yang kita produksi, jumlah unitnya, kemudian biaya yang dibebankan, jadi biaya-biayanya apa aja, kemudian kita ada perhitungan biayanya. Jadi berapa yang sudah jadi, berapa unit yang sudah jadi, nominalnya berapa, kemudian berapa unit yang masih dalam proses, dan nominalnya berapa, seperti itu. Dan yang perlu kalian ingat, ini poin paling pentingnya, jangan sampai lupa. Pada umumnya, produk jadi departemen yang pertama, departemen yang pertama, akan menjadi bahan baku departemen yang berikutnya. Ini sama kayak yang kemarin sih, kurang lebih. Jadi, jika departemen pertama menghasilkan sesuatu, nah, barangnya ini akan dioper ke departemen berikutnya, atau departemen kedua, untuk diproses lebih lanjut. Seperti itu. Oke, ini bagian B, jadi perbedaan antara harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Baik, untuk periodenya, kalau harga pokok proses itu setiap periode, baik 1 tahun maupun 1 bulan, untuk menentukan harga pokok produknya. Kalau yang harga pokok pesanan itu setiap pesanan. Oke. Kemudian harga pokok persatuan produk dihitung pada akhir bulan atau periode, kurang lebih sama. Kalau yang harga pokok pesanan itu setelah pesanan selesai diproduksi. Kemudian rumus perhitungan harga pokok persatuan. Kalau harga pokok proses, jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan selama 1 periode, kemudian dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Jadi, dibagi pada akhir periode. Oke, dibaginya di sini kalau memang ada barang dalam proses, berarti perlu kita konversi menjadi barang jadi. Nama perhitungannya apa? Yaitu kita cari unit ekuivalennya. Jadi yang seimbangnya atau yang adil lah. Kita ambil satu angkanya berapa? Itulah kita hitung di unit ekuivalen. Kemudian untuk harga pokok pesanan, jadi jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang diproduksi dalam pesanan yang bersangkutan. Jadi sama juga sih, biaya produksi bagi jumlah yang kita produksi. Nah, bedanya di sini adalah kita baginya per pesanan. Kalau yang harga pokok proses kita baginya per periode, seperti itu. Kemudian kalau ini overall sama aja sih. Jadi harga pokok proses kalau untuk biaya produksinya dibagi menjadi bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Kalau harga pokok pesanan itu dibagi jadi 2, biaya produksi langsung dan tidak langsung. Tapi overall sama, terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Keduanya sama, seperti itu. Baik, ini format untuk laporan biaya produksinya. Jadi, ada 3 hal pokok. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Saya langsung lanjut ke formatnya saja. Oke, jadi ini formatnya. Seperti biasa, ada nama perusahaan, ada nama laporan, dan ada periodenya. Oke, paling atas kita menghitung data produksinya. Jadi, jumlah produk masuk proses produksi atau lebih simpelnya jumlah yang kita produksi, misal ada 15.000 unit. Nah, yang selesai berapa? Berarti jumlah produk selesai. Misalnya ada 10.000 unit. Berarti di sini 5.000-nya itu yang dalam proses. Oke, nanti di sini akan ada persentase penyelesaian. Bahan baku harusnya. Bahan baku berapa persen, tenaga kerja berapa persen, BOP berapa persen. Oke. Kemudian, nah ini totalnya berarti sama dengan total yang kita produksi. Seperti itu. Baik. Kemudian biaya yang dibebankan. Ada 3, berarti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Oke, di sini kita isi total biayanya berapa. Ini ditotalkan. Nah, kemudian sampingnya ada biaya produk per unit. Jadi kita lihat satu unitnya berapa sih biayanya. Berarti ini harus dibagi dengan jumlah yang kita produksi. Oke. Ini. Kemudian paling bawah kita hitung untuk produk selesai dan produk dalam proses. Jadi di sini berapa yang jadi. Jadi misalnya tadi ada 10.000 unit. Berarti masukin 10.000 unit kalikan tarif satuannya atau biaya produk per unitnya. Ini di sini nih. Dapat berapa, kemudian produk dalam prosesnya.
Jadi kita masukin masing-masing biaya, kemudian ini unit yang dalam proses, persentase penyelesaian, dan tarif atau biaya produk masing-masing unit. Jadi yang di sini diisikan dengan biaya yang ada di atas ini. Seperti itu. Nah, nanti dapat ini masing-masing kategori biaya, kemudian ditambahkan hasilnya, ditotalin sama yang harga pokok produk selesai, sama dengan inilah total biaya kita. Harusnya total kedua biaya ini sama. Gitu. Kalau beda berarti ada hitungan yang keliru. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, bagian berikutnya kita akan membahas untuk pengolahan produk melalui satu departemen produksi. Sama seperti bab sebelumnya, nanti pada bagian setelah ini kita akan lihat untuk pencatatan jika produksinya melalui lebih dari satu departemen produksi. Oke, kita bahas yang satu departemen produksi dulu. Nah, di sini sudah ada contoh 8.1. Jadi ini ada soal PT-nya PT Jaga Usaha Stationery. Produksinya kotak pensil melalui satu departemen produksi saja. Oke, pada setiap akhir bulan, bagian akuntansi atau bagian accounting membuat laporan biaya produksi. Periodenya itu untuk laporan bulan April 2020. Oke, di sini ada beberapa informasi yang sudah disajikan. Jadi selama bulan ini, biaya yang timbul adalah bahan baku sekian, tenaga kerja sekian, dan BOP sekian. Kemudian yang kita produksi, ini informasi produksi dan penjualan, yang kita produksi 18.000 unit. Nah, di akhir periode yang selesai adalah 15.000 unit, berarti sisanya 3.000 itu barang dalam proses. Masih diproses. Oke, di sini ada info untuk penjualannya, yaitu penjualan secara kredit 13.200 unit, satu unitnya harganya Rp15. Berarti sama dengan total penjualan kita itu Rp198.000 secara kredit. Kemudian BOP sesungguhnya 36.000. Nah, di sini ada informasi mengenai tingkat penyelesaian barang dalam proses. Bahan bakunya 100%, berarti udah diserap 100%. Tenaga kerja sama BOP baru 80%. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kalian diminta untuk pertama hitung unit ekuivalen, kedua hitung harga pokok tiap unit, ketiga hitung harga pokok atau biaya produksi produk bulan berjalan, jadi secara keseluruhan. Kemudian bikin laporan biaya produksi dan bikin jurnalnya. Jurnal ini harusnya sudah tidak asing lagi, sudah familiar karena kurang lebih sama seperti bab sebelumnya. Oke, saya lanjut. Nah, kita hitung unit ekuivalen. Oke, jadi kita hitung unit ekuivalennya. Nah, unit ekuivalen jadi didapatkan dari produk selesai ditambahkan dengan barang dalam proses akhir kali persentase penyelesaian. Ini bisa kalian lihat kembali di modul kalian. Oke, saya langsung masuk ke perhitungannya aja. Jadi ada 3 item, kita kan ada 3 biaya nih. Bahan baku, tenaga kerja, sama BOP. Nah, produk selesai. Jadi di sini produk selesai kita adalah produk selesai itu 15.000 unit. Oke, 15.000 unit. Berarti masukin 15.000, 15.000, 15.000. Kemudian BDP akhir atau barang dalam proses itu ini 3.000 unit. Berarti sini 3.000 unit kalikan masing-masing persentasenya. Oke, persentase bahan baku 100%, tenaga kerja 80%, BOP-nya 80%. Ini 100%, 80%, 80%. Berarti masing-masing hasilnya adalah sekian. Bisa kalian hitung ulang sendiri, siapa tahu ada yang salah dari pembahasan saya. Oke, ini tambahan sedikit. Di sini kan dikatakan bahan baku sekian, tenaga kerja sekian, BOP sekian. Nanti pada latihan soal, misalnya ditanyakan nih, atau informasi yang disajikan adalah biaya konversi 70%. Nah, kalian harus tahu biaya konversi apa. Jadi di bab 1 kita udah bahas mengenai conversion cost, itu adalah BTKL dan BOP. Jadi jangan tanya saya lagi, conversion cost itu apa Pak?
Nah, itu kita udah pelajari. Atau biaya konversi itu apa, Pak? Kita sudah pelajari di bab 1. Dan di bab ini pun, di video kali ini pun, saya sudah kasih tahu nih, conversion cost isinya apa aja, yaitu BTKL dan BOP. Jadi awas aja ya kalau masih ada yang nanya. Gitu. Oke, saya lanjut. Kemudian, berarti dapatlah unit ekuivalennya untuk masing-masing kategori biaya. Nah, kemudian bagian B, kita diminta menghitung harga pokok tiap unit produk. Jadi harga pokoknya. Oke, dia ada bahan baku sama 3 komponen ini. Kemudian biayanya berapa sih? Nah, si bahan baku biayanya itu 72.000. Berarti kita masukin sini 72.000. BTK si biaya tenaga kerja 69.600 kita masukin. BOP-nya 34.800 kita masukin juga. Oke, kita bagi dengan masing-masing unit yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi ini di atas nih 18.000 unit kita masukin, BTK 17.400 masukin, BOP 17.400 juga. Saya kasih panah deh. Jadi ini di sini. Oke. Kalian bagi dapatlah masing-masing ini Rp4 per unit, Rp4 per unit. Ini 2, berarti totalnya Rp10 per unit. Oke, jadi satu unit itu memakan biaya produksi sebesar Rp10. Lanjut, kita menghitung harga pokok atau biaya produksi bulan berjalan. Oke. Nah, di sini cara hitungnya gimana? Berarti harga pokok produk selesai plus yang masih dalam proses. Nah, harga pokok produk selesai. Berarti kan yang selesai berapa unit? Yaitu 15.000 unit. Kalikan ini nih, total biaya per unitnya, yaitu Rp10 per unit. Berarti kali Rp10, hasilnya 150.000. Nah, kemudian kita hitung nih, itu yang produk selesai kan? Produk selesai. Kita hitung yang produk dalam proses, atau barang dalam proses. Jadi, masing-masing biaya di sini. Nah, kita hitung yang sedang dalam proses berapa? Yaitu 3.000 unit. Berarti 3.000 unit kita masukin. Kemudian dikali persentase penyelesaian masing-masing biaya. Jadi tadi bahan baku itu 100%, tenaga kerja 80%, BOP 80%. Kalikan biaya produk untuk masing-masing unitnya. Untuk bahan baku kan Rp4 nih. Nih di atas sudah kita hitung. BTK Rp4, BOP Rp2. Jadi hasilnya sekian. Ditotalkan, berarti yang dalam proses itu totalnya adalah 26.400. Yang barang selesai itu 150.000. Ini yang selesai, berarti yang dalam proses itu Rp26.400. Berarti totalnya adalah, atau total biayanya adalah 176.400. Oke, angka ini, total yang di sini, kamu bisa dikalkulasikan dengan total di sini. Jadi ini coba kamu totalin, hasilnya berapa, harusnya sama. Kita coba hitung deh. Oke, total biaya di sini kan harus sebesar total yang di bawah ini, sebesar 176.400. Kita coba hitung. Berarti 72.000 ditambahkan 69.600 ditambahkan 34.800. Oke, sama dengan 176.400. Ini sama nih. 176.400 sama dengan yang di bawah. Oke, berarti benar. Nah, kita lanjut lagi. Kita bikin laporannya. Jadi di laporan ini ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Seperti biasa, gambarin tabelnya, kemudian pasti ada KOP. Jadi nama perusahaannya PT Jaga Usaha Stationery, laporan biaya produksi bulan April 2020. Oke, PT ini April 2020. Baik, jumlah produk yang masuk proses produksi kan 18.000 unit. Mana? Ini nih, 18.000 unit. Terdiri dari 15.000 unit yang sudah jadi dan 3.000 unit yang dalam proses. Berarti total 18.000. Oke, ini nanti diisikan dengan masing-masing persentase penyelesaian yang ada di sini. Diisikan. Kemudian biaya yang dibebankan. Jadi ada 3, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kita lihat ini totalnya masing-masing berapa. Ini sebenarnya tinggal di copy dari
perhitungannya sebelumnya. Jadi di sini nih udah ada hitungannya. Jadi kasarnya gini, sebelumnya kita menghitung, di sini kita hanya merekap jadi satu laporan, gitu aja. Ini biaya produk per unitnya, di sini juga sudah kita hitung nih, biaya produk per unitnya. Kemudian ini total. Nah, perhitungan biaya ini juga sudah kita hitung. Nih, yang bagian C ini sudah kita hitung, tinggal dipindahkan saja. Jadi ini sekian, 15.000 unit kalikan Rp10. Kemudian barang dalam prosesnya ada bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Oke, ini tinggal dituliskan ulang aja, dapatlah totalnya 176.400. Jadi gitu cara bikin laporan produksinya. Oke, nah ini untuk jurnal-jurnalnya, jadi saya singkat aja. Kalau pemakaian bahan baku, berarti kan debitnya kita barang dalam proses strip bahan baku langsung pada persediaan bahan baku sebesar total bahan baku kita. Ini 72.000 nih. Oke. Mencatat biaya tenaga kerja, berarti kan barang dalam proses strip BTKL sebelah debit, kemudian kreditnya adalah biaya gaji dan upah. Ini 69.600. Oke, lanjut. BOP yang dibebankan pada debitnya adalah barang dalam proses strip BOP pada BOP yang dibebankan. 34.800. Setelah itu mencatat BOP yang sesungguhnya. Berarti kita mendebit BOP sesungguhnya, kita mengkredit beban-beban. Karena memang tidak diketahui rinciannya, berarti kita pakai beban-beban. BOP sesungguhnya. Nih, 36.000. Kita masukin, kemudian menutup BOP yang dibebankan. Jadi kita tutup BOP dibebankan. Nih, kita tutup di sini. Kemudian BOP sesungguhnya 36.000, kita tutup juga. Selisihnya adalah selisih BOP 1.200 sebelah debit. Ini disesuaikan aja selisih BOP apakah itu debit atau kredit. Oke, berikutnya kita menjurnal harga pokok produk selesainya. Jadi di sini kita harus mengkalkulasi dulu yang produk jadinya berapa rupiah dan barang dalam proses berapa rupiah. Di sini kita sudah hitung sih sebelumnya sih. Nah, kalau kita lihat di laporan biaya produksi, produk selesai kita itu 150.000 dan barang dalam proses itu 26.400. Berarti angka ini yang kita pakai untuk menjurnal di poin ke-6. Jadi persediaan barang jadinya 150, barang dalam proses 26.400. Sebelah debit kita sebelah kredit kita mengkreditkan semua biaya yang sudah ada. Ini 72.000 bahan baku, 69.600 tenaga kerja, BOP-nya 34.800. Atau kalau lihat di modul berarti nih di bagian ini. Nah, itu adalah semua biayanya. Oke, kemudian mencatat penjualan secara kredit. Berarti sebelah debitnya kita mencatat piutang dagang 198 pada penjualan 198. Dapat dari mana? Ini di soal sudah diketahui yang dijual adalah 13.200 unit, harga jualnya 15.000. Oke. Kemudian setelah itu kita menjurnal lagi harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Nah, harga pokok penjualannya berapa? Oke. Yang terjual itu 13.200 unit. Nah, biaya per unitnya berapa? Itu kita sudah hitung sebelumnya. Biaya per unit kita itu Rp10. Oke. Berarti kalikan Rp10 sama dengan Rp132.000. Itu yang menjadi HPP kita. Oke, seperti itu. Baik, itu untuk yang satu departemen. Nah, sekarang kita bahas untuk yang lebih dari satu departemen atau sementara kita pakai 2 departemen dulu. Oke. Di sini sudah ada soalnya. PT Doraemon mempunyai 2 departemen produksi. Anggap saja itu departemen 1 dan departemen 2. Ini kegiatan produksi bulan Juli 2020. Nah, ini semua informasi yang akan kita pakai, akan kita gunakan. Kemudian kita diminta untuk
kita diminta untuk bikin laporan biaya produksinya. Namun sebelum kita bikin laporan biaya produksi, ya, kita tetap harus menghitung unit ekuivalen, harga pokok tiap unit, dan total biaya bulan berjalan, beserta jurnalnya. Oke, kita masuk. Unit ekuivalen. Kita lihat. Oke, nanti kalian boleh isi di sini untuk yang soal tadi, yang satu departemen. Sudah saya siapkan formatnya, tinggal kalian kerjakan aja. Oke, kita lanjut untuk yang bagian D. Oke, 8.2. Jadi kita hitung dulu unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalen, saya ulangi lagi, itu produksi selesai ditambahkan dengan barang dalam proses akhir yang sudah kita kalikan dengan persentase penyelesaian. Untuk produk selesai, di sini yang selesai berapa? Oke, departemen 1 yang sudah jadi itu 4320. Berarti masukin 4320. Kemudian yang dalam proses itu 480. Masukin 480. Persentase penyelesaian di sini biaya bahan bakunya 100%. Biaya konversinya itu 50%. Berarti 50%. Oke, ini hasil kalinya. Oke, lanjut. Kita hitung harga pokok tiap unit. Nah, untuk bahan baku biayanya berapa nih? 240.000. Berarti masukin 240. Tenaga kerja itu 273.600. BOP-nya BOP dibebankan 296.400. Oke, bagi dengan masing-masing kilogramnya. Di sini bagi dengan masing-masing unit ekuivalennya yang sudah kita hitung. Di atas ini 4.800. 4560, 4560. Dapat dari atas ini ya. Dibagi, dapatlah masing-masing harga pokok per kilonya. Totalnya Rp175 per kilo. Kemudian kita hitung harga pokok atau biaya produksi produk bulan berjalan. Untuk harga pokok produk selesai, yang selesai kan 4.320 kilo. Oke, harga per kilonya atau biaya per kilo Rp175. Hasilnya berarti 756. Kemudian harga pokok barang dalam proses kita yang dalam proses kan cuma 480 unit. Nih, 480 unit nih. Oke, jadi 480 kalikan persentase penyelesaian kalikan masing-masing harga pokok per unit produknya. 50, 60 sama 65. Oke, dikalikan. Berarti ini dalam prosesnya barang dalam proses sebesar 54.000. Unit jadinya itu 756.000. Berarti total biaya produksi itu 810.000. Nanti kamu totalkan dengan yang di sini. Ini harusnya sama besar. Oke, lanjut. Nah, kalian diminta untuk hitung atau untuk susun laporan biaya produksinya. Oke, saya tidak mengulang lagi. Jadi nanti kalian coba pahami sendiri ini angkanya dari mana-mana aja. Ya, kurang lebih seperti penjelasan saya yang di satu departemen tadi. Oke, cara pengisian juga kurang lebih sama, nggak ada yang beda. Oke, nanti kalian simak sendiri, saya lanjut. Nah, setelah itu, kita hitung untuk departemen kedua. Jadi kita start dari unit ekuivalennya. Yang lain tolong diabaikan dulu, kita fokus ke unit ekuivalennya dulu. Oke, di unit ekuivalen, produk selesai punya departemen kedua, yaitu 4.080 kilo. Jadi kalau kita perhatikan nih dari data ini, si departemen 1 produk jadinya kan 4.320 kilo. Nah, dia lempar ke departemen kedua. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, dia kasih ke departemen kedua. Jadi sebesar 4.320 kilo juga. Jadi berapa yang dioper ke departemen kedua? Nah, itulah total yang departemen 2 bisa produksi. Seperti itu. Oke. Jadi saya lanjutkan kembali. Oke, jadi produk jadinya itu 4.080 unit, 4.080 kilo. Yang dalam proses itu 240, masukin, kalikan persentase penyelesaiannya itu ada di
Sini 100% untuk bahan baku, 30% untuk biaya konversi, yaitu BTKL sama BOP. Oke, ini hasilnya. Kemudian hitung harga pokok tiap unit. Oke. Nah, di sini perlu kalian ingat, si Departemen 1 kan punya produk barang jadi nih, atau punya barang jadilah, persediaan barang jadi. Nah, barang jadi ini nantinya akan dioper ke Departemen kedua. Jadi, si barang selesai atau unit jadi punya Departemen 1 akan dioper ke Departemen kedua. Jadi 756.000 ini akan masuk di Departemen kedua. Oke, maka dari itu di sini akan muncul nih. Saya tuliskannya harga pokok produk selesai Departemen 1. Berarti kan itu barang jadi yang dioper sama Departemen 1 ke Departemen 2. Sama Departemen 2 berarti anggapannya apa? Anggapannya adalah ini merupakan bahan baku kita juga. Oke, merupakan bahan baku kita juga yang nantinya akan kita olah, kita gabungkan dengan punya kita sendiri. Jadi, yang awalnya punya Departemen kedua, nah dia di tengah-tengah proses dapat operan dari Departemen 1, bukan operan sih, lebih ke barang dalam proses. Jadi yang sudah diproduksi di Departemen 1 akan dilanjutin sama Departemen kedua, akan digabungkan dengan yang sudah ia produksi gitu. Oke, jadi digabungkan. Nah, berarti ini anggapannya adalah bahan baku juga, cuman saya pakai namanya harga pokok produk selesai Departemen 1 biar lebih enak diingat aja sih, biar lebih gampang. Berarti total yang dioperkan 756.000 sebesar atau sebanyak 4.320 kilo. Berarti kalau masing-masing kilo, per kilonya itu Rp175. Oke, ini sama hitung bahan bakunya juga, BTK sama BOP. Dari biaya di sini, oke, dibagi dengan unit ekuivalennya yang ada di atas ini. Sama sih hitungannya, jadi dapatlah Rp609 per kilo. Nah, ini juga hitung harga pokok atau biaya produksi dalam bulan tersebut. Jadi harga pokok produk selesai 4.080 kilo kalikan Rp609. Nih hasilnya sekian. Kemudian kita hitung barang dalam proses kita. Jadi barang dalam proses kita bukan 3 komponen lagi, melainkan ada 4 komponen. Karena ada tambahan barang dalam proses yang merupakan atau yang berasal dari Departemen 1. Oke, jadi masukin barang dalam proses kita itu 240. Nah, langsung kalikan sama 100% aja. Jadi, persentase di sini mengikuti persentase si bahan baku. Bahan baku kan 100% nih. Berarti ini juga kalikan 100%. Dan kemudian kalikan dengan biaya per unitnya, per satuannya, yaitu Rp175 per kilo. Oke. Bahan baku juga sama, BTK, BOP, 240, kalikan tarif penyelesaiannya, kalikan biaya per unitnya yang dari sini. Oke, ini dapat total. Nanti total barang dalam proses si Departemen kedua adalah Rp104.160. Jadi totalnya adalah 2588.880. Saya sini kasih gede-gede nih. Ingat Departemen kedua. Oke, di sini ingat Departemen 2 mendapat BDP atau barang dalam proses dari produk selesai Departemen 1. Jadi sekali lagi produk selesai dari Departemen 1 dioper atau diteruskan ke Departemen kedua untuk diolah lebih lanjut. Oke, kalian bikin laporan biaya produksinya ya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Bedanya adalah di sini udah muncul harga pokoknya nih. Ada satu tambahan nih. Tambahannya merupakan terusan dari produk jadi Departemen 1. Oke, jadi total biaya produksi ini diisikan aja sesuai yang sebelumnya sudah kita hitung di sini. Ini juga. Nah, berarti sisanya itu kurang lebih sama sih. Bedanya hanya ada tambahan ini aja. Jadi si Departemen kedua itu biayanya bukan hanya dari yang di sini, melainkan ada tambahan dari barang jadi Departemen 1, seperti itu. Ini laporan
biaya produksinya. Secara teknis saya tidak jelasin satu persatu karena itu sama cara pengisiannya seperti sebelumnya. Oke, saya lanjut. Oke, sekali lagi ingat di bagian ini, total produksi sini harus sama besar dengan total biaya di bawah sini. Jadi ini harus sama besar. Oke, itu aja pesan saya. Lanjut, nah ini untuk jurnal, jadi jurnalnya masing-masing di-split per departemennya. Jadi ini kurang lebih sama, pemakaian untuk bahan baku seperti ini jurnalnya, tenaga kerja juga sama, biaya yang dibebankan sama juga, split per departemen. Rincian kalian bisa lihat, tadi kita sudah menghitung juga, dan di soal juga ada, saya tidak jelasin satu persatu lagi. Oke, ini BAP sesungguhnya dan penutupan BOP. Nah, jurnal berikutnya. Baik, di sini kita diminta mencatat harga pokok produk selesai. Namun, di dalam itu kita bagi menjadi 3 jurnal. Pertama, kita menghitung atau mencatat produk jadi Departemen 1. Jadi, kita menghitung produk jadinya, ini dapat dari angka di perhitungan Departemen 1 yang tadi. Kalian coba lihat sendiri, coba cocokin sendiri. Jadi, ini asalnya dari barang jadinya, ini dari barang dalam proses, dan ini semua adalah biaya produksinya. Kemudian, kalian catat nih, kalian transfer produk jadinya dari Departemen 1 ke Departemen 2. Berarti Departemen 2 catatnya sebagai barang dalam proses Departemen 2 dalam kurung transfer dari Departemen 1. Biar lebih gampang untuk diingat aja, dibedakan. Kemudian kreditnya adalah persediaan barang jadi Departemen 1. Lanjut, mencatat produk jadi Departemen 2. Jadi ini secara alur, kita catat barang jadi Departemen 1, kita oper ke Departemen 2, kemudian kita catat produk jadi di Departemen 2. Nah, kita mendebit sama persediaan barang jadi Departemen 2, barang dalam proses Departemen 2. Sebelah kredit ada 4 komponen, yaitu barang dalam proses Departemen 1, Departemen 2, kemudian dengan biaya-biaya di Departemen kedua. Jadi secara jurnal ini ngeling nih. Larinya di sini. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, berarti materi kita untuk bab 8 sudah selesai. Jadi lebih singkat dari bab 7. Kenapa? Karena pada dasarnya kurang lebih sama. Untuk jurnal, untuk perhitungan, pengambilan angka, kurang lebih sama. Bedanya adalah kalau di bab 7 kita menghitung atau diminta untuk membuat job order cost sheet-nya. Oke, kalau di bab 8 kita diminta menghitung atau membuat laporan biaya produksinya. Oke, jadi begitu materinya, sudah selesai untuk materi bab 8. Nanti kalian lihat kembali, kalian cocokin angkanya kembali. Tidak ribet, yang penting kalian coba ngelingkan. Jadi kalian konekkan antara satu angka dengan angka yang lain. Sumbernya dari mana ya udah jelas sih di soal maupun di hitungan kita. Jadi hitungannya tidak banyak, cuman kita diminta bikin laporan biaya produksi. Jadi sebenarnya laporan biaya produksi itu hanya mengulang aja sih dari hitungan yang sudah ada. Oke, jadi contoh kayak di sini nih. Semua angka di laporan biaya produksi Departemen kedua sudah kita hitung sebelumnya di perhitungan di sini nih. Kita tinggal pindah-pindahin aja sebenarnya. Gitu. Jadi hitungannya sebenarnya tidak banyak sih. Oke, seperti biasa kalian diminta untuk mengerjakan assignment di halaman 119. Kita coba lihat 119. Oke, di sini modul semuanya sudah saya siapkan. Forma-formanya tinggal kalian isi aja. Oh ya, satu. Pak, kenapa di 8.2 itu yang lebih dari satu departemen produksi, kenapa tidak menjurnal penjualan kreditnya? Karena di soal tidak ditentukan berapa yang dijual dan harga jualnya berapa. Oke, karena tidak ada informasi tersebut, maka tidak perlu kita bikin jurnal penjualannya. Kalau diminta bikin pun, ya kita pasti nggak bisa bikin, karena memang jurnalnya tidak ada. Informasinya tidak ada. Jadi pasti kita tidak bisa bikin jurnal penjualannya. Gitu. Oke, nah ini assignment kalian untuk bab 8 ini, satu soal aja. Oke,
Jadi, kalian tidak perlu kerjakan di rumah. Nah, jadi pada pertemuan ini kita tidak ada assignment. Maksudnya tidak ada PR yang harus kalian kerjakan di rumah. Oke? Nah, assignment ini, jadi yang halaman 119 ini, kalian bisa mengerjakannya di pertemuan berikutnya. Jadi saya paham kalian memang banyak tugas, banyak yang perlu dikerjakan di luar jam kuliah. Maka dari itu, untuk assignment kali ini, kalian tidak perlu kerjain di luar jam kuliah, melainkan di pertemuan berikutnya akan saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kalian kerjakan, nah kumpulnya di pertemuan berikutnya lagi. Jadi seperti biasa, saya ulangi, di pertemuan ini kita tidak mengerjakan, kalian tidak perlu mengerjakan assignment-nya di rumah atau di luar jam kuliah. Nah, saya kasih kalian waktu untuk mengerjakan di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya silakan kalian kerjakan, dan kumpulnya itu di awal pertemuan berikutnya lagi. Seperti itu. Jadi setelah kalian kumpul, seperti biasa akan kita bahas. Oke? Jadi di pertemuan ini tidak perlu kalian kerjakan assignment-nya. Oke? Tapi kalian kerjainnya di pertemuan berikutnya. Oke? Jadi seperti itu. Nah, silakan kalian pahami materinya. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas. Seperti biasa, jika ada yang kurang, ada yang bingung, ada yang ambigu atau apa, ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan kepada saya. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.